Pergi menganggung membawa talam, talam penuh diisi hidangan. Apalah awal pembuka kalam, salam hormat saya haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri dan yang saya hormati hadirin sekalian yang menyaksikan pidato saya kali ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat meski dalam keadaan daring. Sholawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang lebih terang. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Anggun, usia 20 tahun, saya berasal dari Koba, Bangka Tengah. Saya merupakan mahasiswi program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya akan membawakan pidato yang bertema pengutamaan bahasa Indonesia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 telah mengamanatkan kepada kita, putra-putri Indonesia, agar menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Menjunjung berarti menempatkan pada posisi yang lebih tinggi. Menjunjung juga berarti menghormati dan mengutamakan. Dengan demikian, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia itu berarti kita menempatkan dan mengutamakan bahasa Indonesia di atas bahasa-bahasa lain dalam komunikasi nasional di Indonesia, termasuk di daerah kita, daerah provinsi tercinta, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam kaitan itu, bahasa Indonesia adalah salah satu simbol identitas yang mencerminkan identitas atau jati diri bangsa Indonesia, sehingga wajah kebinekaan keindonesiaan kita harus dapat terlihat. Oleh karena itu, bahasa Indonesia harus hadir. Bukan hanya hadir, bahasa Indonesia juga harus diutamakan dalam provinsi tercinta. Hal itu juga sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Saudara-saudari, seperti yang kita ketahui, bahasa adalah salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Melalui bahasa, manusia dapat terhubung satu sama lain melalui komunikasi dan interaksi yang terjalin. Selain itu, bahasa juga digunakan untuk menyampaikan ide, gagasan, perasaan, pikiran, dan pandangan terhadap suatu hal. Negeri kita, negeri serumpun sebalai, merupakan daerah yang tercipta atas keberagaman. Keberagaman suku, ras, keyakinan, hingga budaya dan bahasa ada di provinsi kita. Provinsi Bangka Belitung, melalui keberagaman tersebut, bahasa daerah, bahasa Bangka pun memiliki bahasa yang beragam, di antaranya bahasa Bangka, bahasa Belitung, dan bahasa daerah lainnya yang memiliki dialek, keunikan, dan kekhasan daerahnya masing-masing. Dengan keberagaman tersebut, bahasa Indonesia memiliki peranan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa persatuan, bahasa pemersatu yang menyatukan seluruh warga Indonesia
pada umumnya dan Bangka Belitung pada khususnya dari berbagai penjuru daerah. Melalui bahasa Indonesia, seluruh lapisan masyarakat dapat berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Namun, betapa mirisnya generasi sekarang. Di era teknologi yang semakin canggih, kita hampir lupa jika kita terlalu asik dengan penggunaan bahasa gaul, bahasa alay, bahasa asing yang seringkali kita tuturkan dalam kehidupan sehari-hari, yang didominasikan dengan bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang masih menjadi kebiasaan kita di saat di kelas atau kegiatan formal. Hadirin yang saya banggakan, bahasa-bahasa inilah yang dapat mengancam keorisinalitasan bahasa Indonesia. Lantas, apa dampaknya bagi generasi selanjutnya? Tentu ada. Bahasa Indonesia, generasi selanjutnya akan semakin asing terhadap bahasa Indonesia yang baku, sehingga mereka kesulitan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mereka dapat menganggap remeh bahasa Indonesia, sehingga minat mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar semakin menurun. Dan mereka menjadi tidak terbiasa menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai kaidah. Sementara penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar padahal bermanfaat untuk keperluan mereka, seperti surat menyurat, perbincangan resmi, dan sebagainya. Kemudian, dampak yang paling mengkhawatirkan adalah pudarnya rasa bangga terhadap bahasa nasional, bahasa Indonesia. Hadirin yang saya banggakan, bahasa-bahasa inilah yang dapat mengancam keorisinalitasan bahasa Indonesia. Lantas, apa dampaknya bagi generasi selanjutnya? Tentu ada. Generasi selanjutnya akan semakin asing terhadap bahasa Indonesia yang baku, sehingga mereka kesulitan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mereka dapat menganggap remeh bahasa Indonesia, sehingga minat mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar semakin menurun. Mereka menjadi tidak terbiasa menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai kaidah. Sementara penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu bermanfaat untuk keperluan mereka, seperti surat menyurat, perbincangan formal, dan sebagainya. Kemudian, dampak yang paling mengkhawatirkan adalah pudarnya rasa bangga terhadap bahasa nasional, bahasa Indonesia. Hadirin sekalian, tidakkah miris jika kelak kita tidak lagi bisa melihat generasi bangsa mengerti penggunaan bahasa Indonesia yang baku dan sesuai dengan kaidah kebahasaan. Dan hal tersebut berpengaruh terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Sementara bahasa Indonesia harus memiliki kedudukan yang paling penting bagi bangsa, yaitu bahasa persatuan, bahasa nasional, dan bahasa negara. Hadirin yang berbahagia, marilah kita sama-sama berpegangan tangan menjaga eksistensi bahasa Indonesia agar generasi bangsa terus menggunakan dan tidak melupakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Cukup sekian pidato yang saya sampaikan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Pesan saya, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Bangga berbahasa Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.